Saudara, anggota Direktorat Polairut Polda Kalimantan Utara ditangkap di Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Utara. Pelaku ditangkap bersama 5 rekannya terkait kasus tambang emas ilegal. Inilah Bribtu H dan 5 rekannya saat ditangkap di ruang tunggu bandara lantai 2. Bribtu H dan 5 rekannya pun langsung diborgol. Para pelaku ditangkap saat hendak terbang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Seusai ditangkap di Bandara Juwata Tarakan, Bribtu H dan 5 orang lainnya dibawa menuju ke rumah Bribtu H di Tarakan untuk penggeledahan rumah pelaku. Dalam penggeledahan ini polisi menyita barang bukti diantaranya sejumlah dokumen serta 2 unit mobil mewah serta rumah mewah yang diduga terkait pencucian uang. Saudara, lebih lengkap soal penangkapan polisi Bribtu Hasbudi karena dugaan kasus kepemilikan tambang emas ilegal di Tarakan, Kalimantan Utara. Kita tanyakan langsung pada Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltara AKBP Hendy Kurniawan. Pak Hendy, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Hendy, saya ingin konfirmasi dulu ke Anda. Bribtu H sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah kami tetapkan tersangka per tanggal 1 Mei dan tanggal 4 April kemarin kita lakukan penangkapan dan langsung kita lakukan penahanan pada tanggal 5 Mei kemarin. Kasus yang menjerat Bribtu Hasbudi ini apa saja, Pak, selain tambang emas ilegal? Baik, awalnya pada saat setelah kami resmi serah terima jabatan tanggal 21 April 2022, kami diatensi oleh Bapak Kapolda Kaltara terkait dengan adanya perhatian dari anggota Komisi 3 DPR RI terkait tambang emas ilegal di Kecamatan Sekata. Kemudian Pak Kapolda Kaltara memerintahkan kami untuk membentuk tim khusus bekerja secara silent operation untuk membongkar praktek tambang emas ilegal tersebut. Kemudian tanggal 30 April hari Sabtu, tim yang gabungan dari Polres, dari Krimsus, Polda Kaltara, Polres Bulungan dan Polres Tarakan melakukan penindakan atau mengamankan 5 orang, 3 unit eskavator, kemudian 5 kaleng sianida, kemudian 4 tabung karbon yang untuk perendaman emas hasil di lokasi tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan dari kelima orang tersebut dan kita melakukan pemeriksaan ahli dan 2 saksi yang berkaitan dengan pembuktian, kita tetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu inisial MI alias Ayung berperan sebagai koordinator lapangan, kemudian BA alias Eca berperan sebagai mandor, inisial M berperan sebagai penjaga bak untuk perendaman. 2 orang lainnya kita tetapkan hanya sebagai saksi dan kita lepas. Kemudian dari hasil penyidikan kita ketahui bahwa pemilik daripada tambang ilegal tersebut adalah oknum anggota Polri Bribtu H yang kemudian dibantu oleh saudara M alias Adi, penghubung antara pemilik Bribtu H dengan MI alias Ayung. Terhadap kedua orang tersebut kita lakukan penyelidikan dan penyidikan dan kita ketahui ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, mengaburkan saksi dan sebagainya, sehingga kita lakukan penangkapan pada tanggal 4 Mei kemarin di Bandara Juwata Tarakan. Hal tersebut untuk mencegah adanya barang bukti yang dihilangkan oleh HSB. Demikian, Mbak. Pak Hendy, jadi menjadi tersangka hanya dalam kasus tambang ilegal atau ada kasus lain juga? Jadi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka sementara ini adalah tambang ilegal di Kecamatan Sekata. Tapi ada kemungkinan kasus lain?
Ya, dari hasil penggeledahan, jadi pasca kita lakukan penangkapan, kita langsung melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan, dan kita temukan beberapa dokumen manifest kontainer peti kemas di Pelabuhan Malundung. Nah, kami berkoordinasi dengan dari Bea Cukai, setelah dilakukan penyelidikan oleh Bea Cukai, ditemukan 17 kontainer milik HSB yang tidak sesuai antara isi dengan manifest. Isinya? Kemudian manifestnya isinya rumput laut, kemudian di dalam kontainer isinya adalah balpres baju bekas. Oke, ilegal. Ilegal. Baik. Kemudian ada juga mengamankan mobil mewah ya Pak? Ya, jadi selain dokumen manifest baju-baju bekas yang akan diberangkatkan menuju Makassar Surabaya, kami juga menemukan dokumen-dokumen yang kami analisa sementara adalah upaya untuk pencucian uang atau TPPU, yaitu berupa catatan-catatan hasil daripada bisnis ilegal, kemudian aliran dana ke beberapa pihak, dan kemudian beberapa transaksi yang kami curigai untuk menyamarkan hasil kejahatan. Sehingga dari hasil penyidikan penggeledahan tersebut, kita lakukan penyelidikan untuk dugaan tindak pidana Undang-Undang Perdagangan terkait baju bekas tersebut dan tindak pidana pencucian uang. Oke, Anda juga sempat menyebutkan soal rumah yang diperuntukkan untuk salah seorang pejabat. Siapa itu, Pak? Ya, kami melakukan penyitaan juga terhadap alat komunikasi yang bersangkutan. Bahwa kemudian dalam alat komunikasi tersebut banyak beberapa alat bukti petunjuk yang menguatkan adanya aliran-aliran dana maupun pemberian kepada para pihak termasuk rumah yang sedang dalam pembangunan. Nah, terkait dengan pejabat tersebut, karena ini masih sifatnya misalkan dalam situ kita temukan kode-kode dan komunikasi tersebut dengan anak buahnya saat ini belum ditemukan, artinya masih kita perlukan pengembangan siapa pejabat yang dimaksud oleh HSB tersebut. Baik, ada yang masih dalam pengejaran. Ini perannya apa, Pak? Ya, yang masih pengejaran perannya adalah penghubung atau koordinator antara HSB sebagai pemilik dengan Ayung selaku koordinator lapangan. Baik, jadi ada aliran dana, apakah itu hanya ke satu pejabat saja hasil penyelidikan sementara ataukah ada lebih dari itu, Pak? Ya, dari analisa awal, karena kita dari buku catatan yang kita temukan, ada ke beberapa pejabat yang masih bentuknya kode-kode dan tentunya kita memerlukan pembuktian, konfirmasi lebih lanjut. Kode-kode seperti apa sih, Pak, yang dibuat gitu, yang Anda amankan, sita? Dalam bentuk inisial maupun angka, tentunya yang itu masih perlu pembuktian. Kemudian kita temukan juga beberapa rekening, baik itu nama pribadi maupun nama orang lain dalam pola komunikasi yang kami analisa berpotensi untuk kita jerat pasal TPPU. Oke. Ya. Kalau dari analisa sementara dari pihak Anda, ada berapa besar ini, Pak, aliran dananya? Kami masih belum bisa menyimpulkan karena ada beberapa rekening yang tentunya belum bisa kita ketahui jumlahnya. Nah, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto terkait dengan permohonan bantuan penelusuran aset tracing dan analisa transaksi. Karena kalau kami di kepolisian tidak memiliki tim khusus aset tracing, sedangkan di KPK itu memiliki tim khusus yang memang memiliki networking untuk mempermudah dalam hal aset tracing dan analisa transaksi. Baik, kalau melihat aliran-aliran dana, kemudian ada inisial-inisial, itu artinya kemungkinan masih akan bertambah tersangka dalam kasus ini? Ya, jadi kami pada awal dibentuk tim khusus ini oleh Bapak Kapolda Kaltara, beliau memerintahkan kami untuk tidak segan menindak siapapun oknum anggota Polri yang ikut terafiliasi maupun yang membantu HSB dalam melakukan bisnis ilegal tersebut. Tapi dipastikan
polisinya hanya satu saja Pak, Bribtu H ini saja? Saat ini masih kita tetapkan tersangka satu orang oknum anggota Polri. Tidak menutup kemungkinan apabila dari hasil penyidikan ada beberapa peran-peran yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri yang kami duga ikut membantu proses bisnis ilegal tersebut, tentu akan kita tetapkan sebagai tersangka. Oke, saat ini pemanggilan saksi sudah dilakukan Pak oleh pihak kepolisian? Sudah kita lakukan sejak tanggal 1 Mei. Jadi mulai penyidikan 1 Mei kemarin kita sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi. Ada berapa banyak saksi yang sudah dipanggil? Saat ini sudah sekitar 11 saksi yang kita periksa, termasuk ahli. Oke, masih akan ada lagi Pak? Dari hasil penyidikan atau perkembangan penyidikan tentunya masih berpotensi untuk memanggil beberapa saksi yang terkait. Baik, masih akan ada pemanggilan saksi lagi. Kita akan terus tentu saja melihat bagaimana perkembangan dari kasus ini dan bagaimana juga penangkapan terhadap satu orang lagi ya, Pak Hendy yang masih buron saat ini. Terima kasih Pak Hendy Kurniawan, AKBP Hendy Kurniawan. Terima kasih untuk informasinya di Kompas Petang. Sehat selalu.